Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan percobaan sintesis dan karakterisasi tawas alum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kelvin Junianto dengan NIM akhir 026 dengan teman-teman saya. Gemau Mas Titi dengan NIM akhir 023, Fitria Ramadhani dengan NIM akhir 017, dan Naila Iza dengan NIM akhir 015. Di sini tujuan praktikum kami yang pertama memahami proses pembuatan garam perangkap tawas alum dari aluminium foil, kemudian yang kedua memahami dan menganalisis karakterisasi pada garam perangkap meliputi spektrofotometri UV vis, spektroskopi FTIR, konduktivitas listrik, dan pengamatan morfologi dengan mikroskop dan juga mengukur pH. Next. Dasar teori yaitu tawas alum disintesis melalui reaksi dekomposisi ganda antara garam kalium sulfat dan aluminium sulfat dalam larutan jenuh, kemudian dikristalkan dengan pendinginan hingga terbentuk kristal kubik berwarna putih transparan. Karakterisasi meliputi spektroskopi UV vis, yaitu untuk mengidentifikasi pita serapan terutama pada daerah ultraviolet kurang dari 250 nm yang berasal dari transisi muatan antara ion aluminium dan sulfat serta tidak terdapat serapan signifikan di daerah tampak karena struktur kristalnya yang berwarna putih. Spektroskopi FTIR digunakan untuk mendeteksi gugus vibrasi seperti ALO, ALOH, SO42-, dan H2O kristal air dalam tawas alum. Perubahan pita FTIR dapat menunjukkan kemurnian atau interaksi tambahan. Analisis morfologi melalui mikroskop elektron yaitu SEM mengungkap ukuran partikel, bentuk kristal, dan porositas permukaan yang penting untuk aplikasi koagulasi atau bahan komposit. Pengukuran konduktivitas dapat dilakukan untuk bahan alum yang telah dikristalkan atau dicampur dengan dopan. Perubahan konduktivitas menunjukkan perubahan struktur atau kemurnian senyawa. Kombinasi data UV vis, FTIR, morfologi, dan konduktivitas memungkinkan evaluasi lengkap kualitas kristal dan aplikasi teknis tawas alum. Next. Kemudian alat yang digunakan ada Erlenmeyer berukuran 100 mili dan 250 mili, gelas kimia berukuran 250 mili dan 500 mili, gelas ukur berukuran 10 mili dan 50 mili. Ada juga corong gelas, madu gelas, gelas arloji, pipet tetes, kertas saring, neraca analitik, pemanas listrik dan pemanas spiritus, konduktometer, spektrofotometer UV vis, spektrofotometer FTIR, mikroskop dan juga pH meter. Bahan yang digunakan ada aluminium foil, kalium hidroksida 1 molar dan 3 molar, magnesium klorida 0,01 molar dan 0,025 molar, besi 3 klorida 0,01 molar dan 0,025 molar, natrium klorida 0,01 molar, tembaga 2 sulfat 0,01 molar dan 0,025 molar, kobalt 2 klorida 0,1 molar, larutan amonium pekat 10%, hidrogen peroksida 30%, asam sulfat 95%, etanol 50%, aquades, glukosa 0,1 molar, kobalt 2 nitrat heksahidrat, amonium karbonat. Next. Kemudian prosedur kerja ada pembuatan garam perangkap tawas alum yaitu Erlenmeyer 100 mili disiapkan dan diisi dengan 0,5 gram potongan aluminium foil sebanyak 15 mili KOH 1M untuk kelompok yang ganjil atau 3 molar untuk kelompok yang genap ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Campuran dipanaskan dengan api yang kecil hingga gelembung gasnya hilang. Hasil pemanasan disaring dan didinginkan sebanyak 15 mili H2SO46 molar ditambahkan sambil diaduk. Campuran disaring kembali dan didinginkan dalam penangas es dan didiamkan selama 8 hari. Kristal yang terbentuk dipisahkan dan dicuci dengan 50 mili etanol 50%, endapan dikeringkan dan juga ditimbang. Kemudian untuk karakterisasinya, larutan tawas 0,01 molar dibuat dalam 25 mili aquades, spektrum absorpsi diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada rentang 190 sampai 400 nanometer. Karakterisasi gugus fungsi dilakukan dengan FTIR menggunakan metode ATR, larutan COSO4, COCl2, FeCl3, glukosa, NH4FeSO42, dan tawas hasil sintesis dibuat dengan konsentrasi 0,01 molar masing-masing dalam 25 mili. Konduktivitas semua larutan diukur dan juga dibandingkan. pH larutan tawas 0,01 molar diukur menggunakan pH meter, morfologi kristal diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 30. Oke, untuk fungsi bahan pada percobaan kali ini, yang pertama aluminium foil yang berfungsi untuk sumber ion Al3+ untuk membentuk kompleks, kemudian KOH 1 molar dan 3 molar yang digunakan untuk melarutkan Al membentuk ion AlOH4 main. Jadi semakin pekat pelarutan akan semakin cepat dan sempurna. Kemudian asam sulfat 6 molar untuk memberikan ion sulfat dan menetralkan basa berlebih yang membantu pembentukan tawas. Kemudian Aquades sebagai pelarut utama, kemudian etanol 50% untuk mengurangi kelarutan tawas dan membantu pengeringan. Kemudian reaksi-reaksi dalam prosedur yang pertama adalah
pelarutan aluminium dengan KOH dengan reaksi sebagai berikut, di mana reaksi ini akan menghasilkan 2KALOH4 dalam larutan dan gas hidrogen yang muncul seperti gelembung-gelembung saat dipanaskan. Kemudian ada reaksi penetralan larutan yang mengandung kalium aluminat yang bersifat basah dengan asam sulfat secara perlahan, sehingga dapat membentuk ion Al3+ dan SO42- yang nantinya dapat digunakan untuk membentuk tawas dengan reaksi sebagai berikut, di mana reaksi akan menghasilkan 2ALOH3 dan K2SO4, kemudian air. ALOH3 akan bereaksi kembali dengan asam sulfat membentuk Al2SO4 tiga kali. Kemudian setelah proses sebelumnya sudah terdapat Al3+, K+, dan juga SO4 2- yang kemudian dapat digunakan untuk pembentukan tawas saat larutan didinginkan secara perlahan. Kemudian kristal yang terbentuk dapat disaring, dicuci dengan etanol 50% untuk menghilangkan sisa air dan pengotor, kemudian dikeringkan. Tujuan tujuannya menghilangkan sisa larutan Indo yang masih mengandung seperti K2SO4 atau asam sulfat, lalu mengurangi kelarutan tawas dan mencegah pelarutan kembali selama pencucian. Kemudian pembahasan hasil kristal. Pada kelompok 1, 2, 3, dan 4, kelompok ganjil menggunakan KOH 1 molar dan kelompok genap menggunakan KOH 3 molar. Nah, berdasarkan massa yang didapatkan, kelompok 4 menunjukkan hasil paling baik untuk massanya, yaitu 4,690 gram dibandingkan 3 kelompok lainnya yang lebih sedikit. Nah, dari hasil ini dipengaruhi karena penggunaan konsentrasi tawas, di mana semakin pekat akan mempercepat pelarut aluminium dan membentuk lebih banyak kompleks. Pembentukan kristal tawas dapat meningkat saat penambahan asam sulfat. Pada kelompok 1 dan 3, penggunaan KOH 1 molar, massa tawas alum yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan KOH 3 molar pada kelompok genap, di mana semakin tinggi konsentrasi KOH, semakin cepat aluminium larut karena meningkatnya jumlah ion OH- yang mampu menembus lapisan oksida pelindung pada permukaan Al. Nah, hal ini meningkatkan pembentukan kompleks ALOH4- dan memperbesar rendaman tawas. Pada kelompok 2, meskipun dengan KOH yang sama, namun hasil rendamannya lebih rendah. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan masalah prosedural, seperti penambahan asam sulfat yang terlalu cepat dapat menyebabkan pembentukan ALOH 3 kali yang terganggu. Maaf, ALOH 3. Akibatnya Al3+ langsung terbentuk dalam suasana asam, dan sehingga tidak bereaksi perlahan untuk membentuk Al2SO4 3 kali. Jadi, sebagian besar Al tetap dalam bentuk larutan atau endapan yang halus yang tidak bereaksi secara sempurna. Di sini ada kurva UV-Vis gabungan dari antara kelompok 1 dan sampai kelompok 4, di mana di sini diketahui ada tabel dari tawas kelompok 1 sampai 4, di mana lambda max-nya itu untuk kelompok 1 ada 239 nanometer, kemudian ada lambda max yang kelompok 2 itu 234, kemudian lambda max-nya kelompok 3 dan 4 itu sama di angka 270. Next. UV-Vis ini mendeteksi perpindahan elektron O ke Al, yaitu yang kita ketahui bahwa puncak teoritis tawas itu 230 sampai 240 nm, di bawah 250 nm. Hasil dari tiap kelompok ini, yang kelompok pertama, yaitu yang menggunakan KOH 1 molar, yang tadi ganjil menggunakan 1 molar, dan kelompok genap menggunakan 3 molar, yang kelompok 1 ini nilai lambda max-nya sedikit di atas teoritis, yaitu 239 nm, di mana kompleks ini mulai bereaksi, kompleks ALH2O63+ ini mulai bereaksi dengan SO4 2- membentuk struktur tawas, akan tetapi belum sepenuhnya stabil. Kemudian yang kelompok 2, yaitu yang dengan menggunakan KOH3M, dia lambda max-nya mendekati nilai teoritis, menandakan kompleks terbentuk sempurna. Kondisi basa cukup kuat untuk menetralkan aluminium dan menghasilkan struktur ALO yang seimbang. Untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 ini memiliki lambda max yang sama, yaitu 270, akan tetapi KOH konsentrasi KOH-nya ini berbeda, yaitu kelompok 3 mendapati KOH 1 molar dan kelompok 4 yaitu 3 molar. Kelompok 3 ini pergeseran puncak ke panjang gelombang lebih besar menunjukkan energi transisinya menurun, menandakan kompleksnya kurang stabil, bisa aja disebabkan pH-nya terlalu rendah atau hidrasi berlebih. Untuk yang kelompok 4, walau KOH-nya tinggi, puncaknya sama dengan kelompok 3. Ini menandakan kelebihan basa merusak koordinasi ALO, menyebabkan bentuk kompleks yang serupa, terdegradasi atau tidak sempurna.
Splittingnya terjadi karena perbedaan koordinasi Al3+ dengan O akibat variasi pH dan konsentrasi KOH. Bisa di next. Untuk yang analisis splittingnya, splitting ini menunjukkan perubahan energi transisi akibat bentuk kompleks ALO yang berbeda. Kompleks yang stabil ini mendekati dengan teori yaitu di kelompok 2. Untuk kompleks yang tidak stabil itu ada di kelompok 3 dan 4. Pergeserannya besar di sekitar 270 nm. Bisa aja terjadi karena faktor lain. Yang pertama pH larutan, yang kedua kelebihan atau kekurangan KOH, yang ketiga ion pengganggu seperti K+, SO42-, atau kemurnian dan suhu reaksinya juga. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis spektrum FTIR tawas. Di sini ada grafik dari kelompok 1, grafik dari kelompok 2. Next. Grafik kelompok 3 dan grafik kelompok 4. Next. Nah, jika dibandingkan dengan literatur, maka akan dihasilkan next. Analisis dengan puncak utama untuk tawas yaitu OH, HOH, SO42-, dan ALO. Nah, untuk hasil dari kelompok 1, hasilnya cukup sesuai dengan literatur, namun ada sedikit pergeseran. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh kelembapan atau suhu pengeringan. Untuk kelompok 2, menampilkan puncak tambahan yaitu CH, di mana di angka 2913. Nah, ini juga kemungkinan karena adanya kontaminasi senyawa organik dari pelarut atau wadah. Untuk kelompok 3, menunjukkan kesesuaian paling tinggi dengan literatur, di mana nilai pergeseran untuk OH, HOH, SO2, SO42-, sama ALO-nya sedikit. Itu menunjukkan sampel paling murni dan struktur tawas yang stabil. Selanjutnya untuk kelompok 4, memiliki puncak tambahan CO2. Itu mungkin disebabkan dengan adanya akibat perubahan lingkungan saat pengukuran. Nah, untuk yang di tabel nomor 5, itu puncak utama untuk literatur. Next. Secara teoritis, untuk analisis bentuk kristal dari tawas alum itu sendiri termasuk dalam sistem kristal kubik atau isometrik, dan umumnya membentuk kristal berwajah oktahedral yang jernih dan simetris. Bentuk ini muncul karena pertumbuhan bidang kristal 111, lebih lambat dibanding bidang kristal lainnya, menjadikannya bidang paling stabil secara termodinamika. Nah, kondisi tersebut tercapai bila kristalisasi berlangsung perlahan dan pada larutan jenuh yang murni dan diinginkan secara bertahap. Namun pada percobaan yang dilakukan, seluruh kelompok menghasilkan serbuk putih dan bentuk kubus-kubus kecil yang saling menumpuk. Nah, ini juga menunjukkan bahwa proses pertumbuhan kristal belum sempurna di mana nukleasi pembentukan inti kristal terjadi lebih cepat daripada pertumbuhan kristal. Akibatnya banyak inti kecil terbentuk bersamaan tetapi tidak sempat berkembang menjadi bentuk oktahedral yang ideal. Next. Nah, untuk hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, kelompok 3 menunjukkan bentuk kristal tawas yang paling mendekati teori, di mana bentuknya bisa seragam, jernih, dan tersusun, walaupun mungkin pengambilan gambar yang enggak sejelas kelompok-kelompok lain. Nah, sementara itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelompok lain memperlihatkan bentuk kristal yang lebih tidak teratur dan menumpuk, menandakan pertumbuhan kristal yang lebih cepat daripada proses pembentukan intinya. Nah, selanjutnya ini ada hasil konduktivitas dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Boleh di next. Sebelumnya, Vin.
Jadi konduktivitas adalah ukuran kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, kemampuan ini bergantung pada jumlah ion bebas yang terdapat dalam larutannya, karena ion-ion ini berfungsi sebagai pembawa muatan listriknya. Semakin banyak ion yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga nilai konduktivitasnya. Garam rangkap seperti tawas alum akan terdisosiasi sempurna menjadi 4 ion bebas dalam larutan, yaitu ada kalium, aluminium, dan juga ada 2 sulfat. Nah, berdasarkan jumlah ion ini, tawas itu harusnya memiliki nilai konduktivitas yang tinggi sebanding sama besi 3 klorida atau amonium besi 3 sulfat karena sama-sama terdisosiasi menjadi 4 ion. Nah, pengukuran ini dilakukan pada kondisi suhu yang relatif sama, yaitu dari 28 sampai 29,3 derajat Celcius. Jadi kalau ada perbedaan konduktivitas, ini disebabkan oleh jumlah dan mobilitas ion, bukan fluktuasi suhunya. Jadi yang pertama ada besi 3 klorida yang memiliki nilai tertinggi, yaitu ada di rentang 29.450 sampai 29.460 mikrosains per sentimeter, sesuai prediksi sebagai elektrolit kuat dengan 4 ion. Nah, yang kedua ada amonium besi 3 sulfat, ini lebih rendah dari FeCl3 karena ion sulfat memiliki massa molar yang jauh lebih besar, yaitu 96 gram per mol dibandingkan ion klorida yang hanya 35,5 gram per mol. Selain itu, sulfat juga membentuk ikatan hidrogen dengan air dan memiliki ukuran hidrasi yang lebih besar, sehingga mobilitasnya lebih rendah. Kemudian ada kobalt 2 klorida yang konsisten pada kisaran 20.425 sampai 20.492 mikrosen per sentimeter sebagai elektrolit kuat 3 ion. Selanjutnya ada tembaga 2 sulfat yaitu pada rentang 10.000 sampai 10.925 sampai 11.080 mikrosen per sentimeter sebagai elektrolit 2 ion. Dan terakhir ada glukosa yang menunjukkan nilai paling rendah ada 185 sampai 328 mikrosen per sentimeter sesuai karakternya yang non-elektrolit. Nah, berdasarkan hasil konduktivitas tawas alum yang diperoleh, kelompok 1 itu punya hasil konduktivitas yang paling tinggi. Jadi kelompok 1 itu yang paling sesuai dengan teori, karena dia tuh paling mendekati dengan FeCl3. Nah, hasil konduktivitas rendah kelompok lain ini kemungkinan disebabkan oleh tawas yang tidak larut sempurna. Jadi ionnya tetap terperangkap dalam padatan dan mobilitas ionnya di larutan berkurang sehingga konduktivitas yang terukur menjadi jauh lebih rendah. Tawas memiliki kelarutan yang menurun pada suhu ruang. Nah, tanpa pengadukan yang kuat, sebagian besar kristal itu masih mengendap di dasar wadah dan tidak melepaskan ion ke dalam larutan. Jadi konduktivitas larutan yang diukur hanya sebagian kecil dari total ion yang seharusnya ada. Boleh next. Selanjutnya ini ada pH. Jadi tawas alum dalam air itu kan mengalami hidrolisis. Nah, walaupun garam yang terdisosiasi itu ion K+, aluminium, dan sulfat, yang bertanggung jawab atas sifat asam itu adalah ion aluminium. Ion aluminium terhidrasi dalam air membentuk ion kompleks heksa aqua aluminium. Ion kompleks ini bersifat asam karena ion H2O yang terikat pada aluminium yang bermuatan tinggi menjadi terpolarisasi secara kuat, sehingga mudah melepaskan proton atau H+ ke dalam larutan. Reaksi hidrolisisnya yaitu heksa aqua aluminium 3 plus air menjadi penta aqua hidrokso aluminium 3 plus ion hidronium. Nah, ion hidronium ini yang membuat larutan menjadi bersifat asam. Nilai pH untuk larutan garam yang mengandung kation logam bermuatan tinggi seperti Al3+ itu umumnya pada di rentang asam lemah yaitu 3 hingga 4. Nah, oleh karena itu hasil pengukuran pH kelompok 2 sampai kelompok 4 merupakan nilai yang sesuai dengan prediksi teoritis. Namun pada kelompok 1 pH-nya itu sangat rendah. Nah, itu kemungkinan disebabkan kristal alum yang dihasilkan oleh kelompok 1 tidak dicuci dengan sempurna setelah tahap kristalisasi, sehingga sisa-sisa asam sulfat yang sangat kuat ini terjebak di dalam atau di permukaan kristalnya. Jadi, ketika sampel dilarutkan kembali untuk pengukuran pH, asam sulfat kuat tersebut langsung melepaskan sejumlah besar H+, mendominasi hidrolisis lemah aluminium 3+, dan menarik nilai pH menjadi sangat rendah, yaitu 1. Next. Nah, kesimpulannya, kelompok 4 memiliki rendemen tertinggi, yaitu 53,48%, sehingga paling sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi konsentrasi kalium hidroksida, semakin banyak kompleks AlOH4- terbentuk dan hasil tawasnya meningkat. Kelompok 2 paling mendekati teori untuk UV vis karena puncak serapannya berada di 234 nanometer sesuai nilai teoritis 230 sampai 240 nanometer untuk transisi muatan OAl charge transfer. Kemudian untuk kelompok 3 paling sesuai dengan literatur untuk FTIR karena semua puncak utama OH, HOH, SO42- dan juga ALO muncul dengan pergeseran paling kecil menandakan kemurniannya paling tinggi.
Kelompok 1 memiliki konduktivitas memiliki nilai 2022,548 mikrosains per sentimeter, mendekati nilai teoritis tawas yang seharusnya tinggi karena terdisosiasi sempurna menjadi 4 ion. Kemudian kelompok 3 menunjukkan bentuk kristal mikroskopis paling mendekati teori, seragam, jernih dan tersusun cukup baik. Kelompok 2 sampai 4 memiliki pH 3,53 sampai 3,80 sesuai teori. Kelompok 1 terlalu asam, yaitu pH-nya 1 karena sisa H2SO4. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.